Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, halo teman-teman. Hari ini kita lanjutkan di episode selanjutnya di Tanya-Tanya Teman. Hari ini kita sudah bersama dua orang bintang tamu sekaligus. Bersama dengan kita Kanda, siapa namanya? Rahim. Abdul Rahim. Kemudian Halo, saya Haris. saya Muhammad Haris. Sekarang kita akan tanya-tanya teman kita guys, tentang mungkin sharing-sharing sedikit tentang pengalaman hidup. Anjay. Jangan ku bicara gitu loh Haris. Harus di-cut lagi biar minta apa-apa. Jangan. Pokoknya yang tanpa cut. Kita tanya Haris dulu deh. Kita tanya Haris. Apa tuh? Kau kan sekarang umur 25 ya? Kurang Enggak. lebih. Kurang lebih. 27. Haris 23. selama Memulai saya itu 23. selama iya itulah pokoknya selama umur itu cuma durasi. Iya. Selama umur itu Haris, apa pelajaran terbesar yang kamu pelajari dalam hidup? Sebenarnya sih yang paling dekat dengan kehidupan itu adalah kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena menurutku lewat pelajaran sehari-hari itu ya kita bisa belajar bagaimana bisa belajar dengan tumbuh dengan lebih baik gitu. Karena setiap dimanapun mungkin merasa teman-teman itu percaya bahwa dimanapun kita berada bahwa itu adalah sebuah pelajaran. Oke. Mungkin itu sih. Oke, Yang paling- berarti pelajaran semua apa yang kita lewati adalah pelajaran. Iya betul. Oke, selanjutnya kita tanya nih Abdul Rahim, apa pelajaran atau apa pelajaran terbesar yang kamu temukan di umur belasan sama umur 20? Bagaimana melihat perbedaannya itu? Dari mungkin ada perbedaan yang kamu dapatkan di umur belasan, di umur sekolah dulu sama sekarang ini di usia 20 kan. Apa gimana Serius kan tahu. perbedaannya? Mungkin itu sudah Udah tahu mewakili. bedain, udah tahu. Itu sudah mewakili itu bagaimana kehidupannya itu. Saya dari umur begitu sampai sekarang masih main game terus aja. Iya, tapi secara pola pikir lah. Maksudnya, Oh ya pasti berubah lah. ya, apa yang merasa yang berubah kalau mungkin dulu bagaimana? Iya dulu tuh kalau misalnya kayak ya banyak lah itu yang dilakukan itu justru buang-buang waktu. Betul. Apalagi kayak Apa? Berarti lebih ke tujuan lebih ke tujuan. Iya. Jadi misalnya dulu pas sekolah itu SMP SMA, ya udah hidup aja gitu, nggak ada tujuan. Ya udah, gitu aja. Kalau sekarang penting kayaknya happy. kayak mau pikir-pikir nih mau jadi apa ini itu, apa nanti ke depannya ini setahun ke depan. Anjay. Oke, mungkin itu yang Kayaknya ini cerita dewasa deh. cerita dewasa. Tapi Haris, Ay, Rohim dulu deh, lebih seru masa kecil atau masa dewasa Rohim? sedewasa. Serius? Serius kak. Kenapa beda? Karena kalau masa kecil itu kayak apa dari itu bilang apa serunya karena main jadi saja dari pikir tuh. justru di situ dilihat keseruannya. Kalau dewasa itu Berarti lebih nikmat. iya karena ditahu semua mi. Berarti dia seru karena kita sudah paham. Hmm. Kalau kecil seru ji memang cuman seru ndak terasa ya karena Lewat angin lewat aja saja. Kalau Haris, yang mana Haris? Nah, justru menurutku berbanding terbaik sama si ini. Ndak si apa-apa Adi. ya. Karena menurutku justru kita kecil, kita maksudku dibandingin kenapa saya bilang lebih seru waktu kita kecil karena kita bisa bebas gitu. Memikirkan tanpa kita harus memikirkan bahwa kita harus makan apa, kita harus bermain di mana tanpa memikirkan strata sosial apa dan segala macam. Tapi kan ketika kita dewasa ya kita maksudku ada banyak strata sosial atau beban sosial yang harus kita pikul gitu. Contoh setelah kita sarjana atau kita mahasiswa, kita selalu ditanya oleh keluarga, tetangga, sosial apa dan sebagainya, kapan selesai gitu. Kapan dapat kerja, kapan menikah. Nah, justru maka sejak semakin kita dewasa itu ya semakin kita berat gitu. Makanya justru saya berbanding terbalik sama si Berarti Rohim kau ini. lebih kecil karena lebih seru masa kecil karena no beban. Ya karena no beban, kita bebas Oke, gitu. nggak Nggak apa-apa. tanpa pacaran, tanpa kita main sana sini. Main aja gitu nggak ada beban. Ya, Oke. betul. Sekarang saya mau tanya lagi pertanyaan sebelum terakhir ini. Rohim, apa hal yang paling buat kau bahagia di dunia ini? Hal apa yang kau itu senang sekali kalau kerjakan, bahagia? Terserah keluarga kah atau apa hal yang paling membuat kau bahagia? Saya kalau kayak begitu kayak anda tuh bilang apa kayak Yang kasih senang kok deh, nggak usah bahagia deh, senang deh. Momen apa kasih senang kok, kayak momen kumpul-kumpul kah sama keluarga atau apa? Kayak senang sekali kok merasa.
Atau enggak pernah aku bahagia nih. Sama pacar Atau bahagia terserah terus ya. Pak. Atau bahagia terus jadi dari yang paling bahagia. Anjay. Aku tuh kayak B aja sih semuanya. Dia aja sesuai hidup. Kayak datar di Datar kehidupan dia. Budi. Iya. Kalau kau Haris bahagia? Kalau saya menurutku justru jelas ya, sama mana kita ketawa-ketawa sama keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Mungkin saya lebih dari situ. Halo, kenapa ya? Tunggu dulu ada telepon. Kalau momen tersedih, Halo, oke. di mana ditaruh beras ini? Di mana aku sekarang? Tunggu dulu guys, ada yang nelpon. Hah? Di mana aku sekarang? Itu udah kampus kok kata pindah kayaknya orang. Nggak ada orang di posko itu, disimpan rumahnya muka dulu, baru di Salomeko kayak ini tunggu masih rumahnya muka. Oh, bukan di posko berarti? Bukan, itu tidak ada orang. Ya boleh, tapi bukan rumahnya pak. Oke. Ya, di rumahnya muka. Kamu ditaruh kok. Kan mau diambil beras di rumahnya Bahrun. Rumahnya kan? Bahrun. Makanya tadi cari nomornya Bahrun ini karena Pak. Momen tersedih kau. Ini yang baru-baru. Nah, putus Kehilangan pacar. Bukan anu. Kehilangan Iya. Oh, kehilangan Kehilangan tahu. orang tua. Iya. itu pukulan sih itu maksudnya. Maksudnya sebagai Ya, anu, siapapun lah kalau masalah orang tua kan itu. iya. Masalah enggak usah ditanya lah. Kita ada juga kata-kata yang pernah dengar ini. Mau tidak tahu apa yang lebih sakit daripada kehilangan orang tua. Tahu tidak apa yang lebih sakit daripada kehilangan orang tua? Apa tuh? Apa tuh? Ternyata menjalani hari-hari setelah kehilangan tersebut. Anjay. Jadi Dan saya juga pernah merasakan. tapi kan itu bisa dijadikan motivasi untuk Betul. tumbuh. Dan dengan kehilangan juga kita bisa melihat ke depan. Kita bisa sudah belajar banyak lah yang bisa dipelajari dari, dan Allah nggak pernah kasih kita musibah selain pasti ada saja berita bahagia setelah. Mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton, pesan-pesan kehidupan aja, motivasi, satu kata dua kata, nasihat. Ya, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Anjay. Serius. Itu nasihat Iya. singkat tapi deep sekali. Haris, Apa nih? Nasihat. Momen sedih atau nasihat. Oh, nasihat. Kalau menurutku saat ini kan kita mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Apalagi kita melihat kondisi Indonesia saat ini, demokrasi apa dan segala macam. Nah, menurutku ya tetap hidup semangat gitu tanpa melihat ke belakang lagi, dan kita jujur kita harus selalu maju dan berpikir positif tanpa melihat ke belakang. Gini Oke. sih pesan saya. Itulah tadi wawancara singkat 8 menit sama dua narasumber yang hebat-hebat. Anjay. Ya Masya Allah ya, meskipun sedang berpuasa tapi masih semangat ya. Jadi tunggu lagi episode-episode selanjutnya guys. Jadi kali ini kita guys mau bukber Kita di mau pesantren. pesantren, doakan guys semoga lancar-lancar semuanya acaranya. Guys, Amin. guys. Semoga lancar-lancar puasanya. Amin. Dan juga apa-apa yang kita kerjakan hari ini bisa bernilai pahala untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman khususnya sahabat Intifa. Jazakumullah khairan khasiran. Sampai jumpa di episode berikutnya di Tanya-Tanya Teman. Bersama saya host kebanggaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.